sehat itu penting. Cari tahu yuk cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat dalam Health Talk Show, persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Dari Jalan M di nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Nah, selamat malam Star Lovers. Ini Ardi bahagia banget ya. Kenapa? Karena habis buka puasa. Habis buka puasa di puasa pertama tahun 2023. Happy banget ya. Setelah tadi kita sore ngobrol juga tentang kesehatan, ngobrolin tentang TB bersama dengan Pusat Kedokteran Tropis ya dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Malam ini kita moving on ke hal-hal yang memang tidak menular. Kalau sore tadi ngomongin yang communicable alias menular, malam ini kita ngomongin yang tidak menular, ginjal yang sehat. Nah, malam ini Ardi sudah kehadiran pembicara yang luar biasa bersama dengan Ardi di malam hari ini. Seperti biasa ada Health Talk Show kerjasama dengan Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Yang kali ini hadir dari Divisi Interna ada Dr. Metalia Puspitasari, Master of Science Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi. Dan malam ini kita akan ngobrol tentang ginjal sehat untuk semua. Kita sapa dulu, ada Dr. Meta. Selamat malam Dr. Meta. Selamat malam Mas Ardi. Sehat ya dok? Suara saya jelas Mas aman? Ardi? Aman dok? Oke, suaranya Aman. Ya. Oke, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini minumnya cukup ya dok? Iya. Harus cukup minumnya. Harus cukup minumnya. Ini sepertinya memang fundamental nih Star Lovers. Nah, seperti yang tadi Ardi mention di depan ya, kita akan ngobrol tentang ginjal sehat untuk semua. Nah, sebelum kita bicara tentang ginjal sehat untuk semua, kita sering tuh ya denger di beberapa obrolan, kalau misalnya nggak punya duit, jual ginjal aja. Agak serem juga ya dong ngobrolinnya, kok kenapa nggak punya duit? Jual ginjal. Lumayan meresahkan juga tuh berita-berita kayak begitu tuh. Benar dok, meresahkan banget ini memang. Makanya nggak punya duit, terus kemudian bisa dijual ginjal. Kebanyakan nonton Korea ini kayaknya ya. Iya betul. Nah kita mau persepsi dulu nih Star Lovers ya. Sebelumnya kita akan pengen tahu dulu in details ya, sebenarnya ginjal ini organ apa, fungsinya seperti apa. Kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Meta sampai dengan pukul 8 nanti. Langsung dok, seperti apa sih sebenarnya ginjal ini, organ berperan seperti apa, fungsinya? Monggo Dr. Meta. Ya, baik, makasih Mas Ardi. Mas Ardi, boleh ya aku cerita dikit ya tentang boleh ginjal dok, sehat? Boleh. Ya, jadi di bulan Maret ini tuh sebenarnya bulan untuk Hari Ginjal Sedunia. Gitu. Jadi di bulan Maret ini tanggal 9 Maret 2023 itu adalah Hari Ginjal Sedunia. Sebenarnya Hari Ginjal Sedunia itu nggak berdasarkan tanggal gitu ya. Jadi tiap tahun itu bisa berubah-berubah tanggalnya. Yang penting setiap Kamis minggu kedua di bulan Maret, itu adalah diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunia. Dan di tahun ini jatuh di tanggal 9 Maret. Gitu. Nah, Hari Ginjal Sedunia ini temanya ginjal sehat untuk semua, antisipasi bencana, lindungi kelompok beresiko. Gitu. Tema ini juga diambil dari bencana COVID ya di 2019 sampai sekitar mungkin yang angkanya cukup tinggi 2009. Kemudian tema di tahun ini adalah antisipasi bencana, lindungi kelompok beresiko. Nah, saya mau sedikit cerita nih. Kenapa kok tema ini yang diangkat gitu ya? Tadi Mas Ardi juga udah sempat bilang tentang penyakit tidak menular gitu ya, ginjal nih ya. Jadi penyakit tidak menular seperti penyakit ginjal bisa dikatakan ini menjadi penyebab utama yang penyebab utama kematian yang cukup besar di dunia gitu ya. Dan diperkirakan ini adalah 80% kejadian gagal ginjal ini di negara-negara berkembang gitu, termasuk di Indonesia. Ada sekitar cukup banyak angkanya, ada 850 juta orang di seluruh dunia ini mengalami
penyakit ginjal. Jadi memang nggak sedikit angkanya ya. Dan ini 2 kali lipat dari populasi diabetes dan juga bahkan kanker. Ini memang untuk gagal ginjal ini lebih banyak gitu ya kejadiannya. Nah, untuk angka kejadiannya laki-laki perempuan hampir sama. Laki-laki sekitar 10%, perempuan sekitar 11,8%. Kejadiannya untuk penyakit ginjal kronik gitu ya. Akut ini kalau tidak diterapi dengan baik, dia bisa ujung-ujungnya jadi gangguan ginjal yang kronik gitu ya. Dan ini jadi akhirnya perlu terapi pengganti ginjal, perlu dialisis gitu ya dalam jangka waktu lama. Terus ternyata di beberapa negara orang-orang yang mengalami gangguan ginjal ini ada juga loh yang nggak bisa ke cover gitu. Jadi ada pemerintahnya tidak menanggung secara finansial gitu. Tapi untungnya kalau di Indonesia jika seseorang mengalami gangguan ginjal untuk BPJS ya, ini bisa cover untuk transplantasi ginjal juga bisa cover. Kemudian untuk hemodialisis juga iya. Untuk peritoneal dialisis juga iya gitu. Jadi terapi pengganti ginjal, transplant, hemodialisis dan juga peritoneal dialisis gitu. Jadi bisa dikatakan BPJS bisa cover untuk ketiga terapi pengganti ginjal tersebut. Lah, antisipasi bencana, lindungi kelompok beresiko. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang peristiwa bencana, baik bencana alam atau buatan manusia, internasional atau lokal. Jadi lebih ke arah COVID kemarin kan itu bukan hanya lokal ya, itu udah internasional ya. Dan juga kita bersiap terhadap dampaknya terhadap kita yang mengalami penyakit seperti misalnya mengalami gangguan ginjal. Kita tahu kemarin ketika banyak yang terkena COVID semuanya datang ke rumah sakit gitu ya. Akhirnya akses layanan untuk orang-orang yang mengalami gangguan ginjal ini kemudian bagaimana gitu ya, karena kan yang mengalami gangguan ginjal ini bisa dikatakan perlu terapinya terus-terusan selama bertahun-tahun ke belakang. Ketika kemudian pusat layanan kesehatannya penuh dengan orang-orang yang menderita sakit COVID ya, maka kemudian bagaimana nih gitu kan orang-orang yang mengalami gangguan ginjal. Nah, ini yang menjadi fokus. Jadi sebenarnya bukan hanya dokternya tapi juga pemerintah juga diharapkan bersiap untuk bencana-bencana yang akan datang di kemudian hari seperti itu. Nah, hemodialisis itu salah satu terapi pengganti ginjal di mana seseorang yang mengalami gangguan ginjal kemudian harus datang ke rumah sakit, gitu kan. Tapi ada juga namanya peritoneal dialisis atau disebutnya sebagai home dialisis, di mana ketika seseorang mengalami gangguan ginjal tidak perlu datang ke rumah sakit 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu untuk cuci darah, tapi bisa untuk cuci darah di rumah. Ya, ini juga salah satu yang menjadi program dari pemerintah, yaitu peritoneal dialisis atau home dialisis, sehingga orang-orang yang mengalami gangguan ginjal bisa kayak cuci darah di rumah sendiri dengan peritoneal dialisis. Gitu. Ini salah satu pesan juga di World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia di tahun ini. Gitu. Itu sedikit cerita deh tentang Hari Ginjal Sedunia. Jadi setiap Kamis minggu kedua di bulan Maret kita peringati ada World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia, gitu ya. Terus balik deh ke pertanyaannya Mas Ardi yang tadi, sebenarnya ginjal itu dia ada di mana sih gitu ya? Ginjal itu adalah organ tubuhnya kita yang berada di bawah tulang rusuk ya, di perut bagian belakang gitu ya, di daerah pinggang ya. Daerah pinggang kanan kiri yang besarnya kurang lebih sekepalan tangan kita gitu ya. Jadi sekepalan tangannya kita. Kalau misalnya orangnya besar, kepalan tangannya besar, ya ginjalnya juga lebih besar gitu ya. Dengan berat kurang lebih sekitar 125 gram, terletak di kanan dan di kiri. Jika tidak ada gangguan genetik apa-apa ya, kita memiliki 2 ginjal di kanan dan di kiri. Itu. Kemudian tadi tanya apa sih fungsinya ya?
versinya dok. Nah ini kan letaknya di belakang, ada dua, kadang ada juga. Nanti kita bahas. Ada yang ginjalnya cuma satu. Tapi kita ke basic dulu deh. Nah sebenarnya fungsi ginjal ini seperti apa sih dok? Katanya kan ada yang bilang sebagai alat buat menyaring cairan, ada yang bilang buat ngontrol tekanan darah, ada yang bilang ngatur keseimbangan asam basa. Banyak banget kayaknya versinya dok. Nah ini sebenarnya seperti apa secara operasional nih, biar masyarakat tahu sebenarnya fungsi ginjal itu. Iya, ya, ya. Yang Mas Ardi sampaikan tadi udah betul semua tuh ya. Jadi ginjal itu memang nggak hanya berfungsi satu atau dua ya. Jadi ginjal itu punya beberapa fungsi. Yang pertama dia betul tadi menjaga keseimbangan cairan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada minumnya kita banyak gitu ya, kebutuhan cairan tubuh itu sudah cukup, maka kemudian ginjal itu mengeluarkan kelebihan cairannya ya, urinnya banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya minumnya sedikit, kebutuhan cairannya itu misalnya banyak pas lagi olahraga gitu ya, lagi berkeringat, minumnya sedikit, maka kemudian tidak keluar urinnya, pipisnya nggak keluar gitu ya. Atau dalam kondisi lagi diare misalnya, diare kan keluar cairannya banyak tuh, minumnya kurang, maka kemudian buang air kecilnya jadi sedikit atau jadi pekat. Makanya salah satu biasanya yang ditanya kalau lagi diare atau muntah-muntah misalnya dalam jumlah banyak, salah satu yang ditanya terakhir pipisnya kapan, buang air kecilnya kapan gitu kan. Itu untuk melihat kalau misalnya minumnya cukup, maka kemudian dia masih bisa berkemih tuh. Tapi kalau misalnya minumnya kurang, minumnya sedikit gitu ya, dan banyak kebuang lewat misalnya lagi diare atau muntah, maka kemudian terakhir buang air kecilnya udah 6 jam, 7 jam yang lalu, maka itu juga menandakan bahwa jangan-jangan ini minumnya kurang gitu kan ya. Jadi itu untuk mengatur untuk status hidrasi atau keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang pertama. Kemudian yang kedua untuk buang racun-racun sisa metabolisme tubuh gitu ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya kita makan ya, ada protein, itu tuh ada sampah sisa metabolisme yang akan dibuang oleh ginjal. Tapi ketika ginjal mengalami gangguan, maka bisa terjadi penumpukan sampah sisa metabolisme tubuh ya, yang biasanya dikenal dengan urium. Jadi kalau misalnya ginjalnya bermasalah, maka uriumnya atau sampahnya ini jadi banyak banget. Jadi jumlahnya berlebih dalam tubuh. Gitu ya. Kalau misalnya sampahnya ini berlebih dalam tubuh, maka akan muncul keluhan-keluhan seperti misalnya mual bisa muncul ya, atau muntah bisa muncul. Ini bukan karena gangguan lambung ya, tapi karena gangguan ginjal pun bisa muncul keluhan seperti itu. Atau badannya rasanya tidak enak, atau bahkan bisa seperti ngantuk ya, tertidur dan susah dibangunkan karena si sampahnya ini, si racunnya itu dia kayak nyebar di seluruh tubuh gitu ya, yang juga bisa bikin kemudian gangguan di cerebri atau gangguan di otak gitu ya, gara-gara racun di dalam tubuh ini terlalu tinggi jumlahnya. Kemudian berikutnya juga untuk menjaga keseimbangan asam basa, tadi udah disampaikan juga ya. Jadi kalau ada gangguan di ginjal, tubuh itu menjadi asam ya, menjadi asam, sederhananya seperti itu. Dan asam ini juga bisa bikin ada garam-garaman dalam tubuh menjadi tidak seimbang. Ya, salah satunya adalah kalium. Ini juga kaliumnya bisa naik dan bikin gangguan di jantung. Ya, jadi efeknya banyak ya ketika asam basa ini terganggu, cairan ini terganggu gitu ya. Kemudian juga ginjal ini juga dia bisa memproduksi hormon untuk membentuk sel darah merah atau hemoglobin atau Hb. Jadi kalau misalnya ginjalnya ini mengalami gangguan, maka produksi dari hormon eritropoietin atau hormon EPO ini menurun gitu ya. Efeknya apa? Hb-nya atau hemoglobinnya akan turun. Jadi salah satu untuk melihat apakah gangguan ginjalnya ini baru atau sudah lama, itu adalah dilihat dari Hb-nya. Itu. Kalau Hb-nya itu pas dicek gitu ya, kita cek gun kreatininnya tinggi. Ketika ditanya sudah ada gangguan atau keluhan ini sejak kapan, nggak tahu gitu ya. Tapi kemudian dicek Hb, misalnya Hb-nya juga udah turun. Misalnya normal harusnya di atas 13, 14 gitu ya. Ini datang udah HB-nya udah 9 misalnya. Nah, ini juga salah satu penanda jangan-jangan sebenarnya gangguan ginjalnya ini udah lama gitu kan. HB-nya udah mulai turun, tapi nggak ketahuan atau nggak terasa atau nggak pernah cek, sehingga kemudian datang ke sini sudah HB-nya udah turun gitu ya, karena ada
salah satu fungsi ginjal adalah membentuk memproduksi hormon namanya hormon EPO atau eritropoietin. Selain itu juga untuk mengatur tekanan darah juga ada hormon-hormon yang mengatur di situ, dan juga untuk hormon terkait dengan vitamin D. Jadi sebenarnya ada banyak sih ya. Jadi secara sekilas itu sih. Jadi bisa untuk membuang racun dalam tubuh, menjaga keseimbangan cairan, garam-garaman, asam basa, dan juga hormon yang tadi saya sampaikan. Itu Mas Ardi. Ternyata ini organ 125 gram kali 2 ini fungsinya banyak banget. Dia multitasking ya, Dok. Iya. Ya, ternyata sih organ ini multitasking banget. Pantesan ya. Gitu. Pantas kalau nggak punya duit bisa jual ginjal ya, Dok. Iya. Enggak ya, Star Lovers. Baiklah, dengan fungsi yang segitu banyak, ternyata memang kita tahu ya, bahwa organ penting di tubuh kita tuh nggak cuma serta-merta jantung atau otak nih, Star Lovers. Ternyata ginjal ini juga memiliki peranan sangat penting. Concern Ardi di sini adalah kalau kita bicara tentang cairan, tadi kan tentang menyeimbangkan cairan nih, Dok. Kita coba breakdown satu fungsi yang paling mudah. Katanya menyeimbangkan cairan. Terus kita selalu dapat kampanye dari kecil, edukasi dari ibu guru sampai sekolah bahwa harus banyak minum air putih yang cukup dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang keseimbangan cairan, air putih yang cukup, sebenarnya apa sih korelasi minum yang cukup dengan ginjal, dengan fungsi ginjal itu sendiri? Apakah dengan minum yang cukup akan membuat ginjal kita sehat atau seperti apa, Dok? Ya, baik. Jadi betul. Sebenarnya kita gimana sih gitu ya tentang minum gitu ya. Kadang mungkin kita juga sering tuh minum 8 gelas sehari gitu ya, Mas Ardi ya. Sebenarnya tergantung juga nih, tergantung berat badannya kita gitu ya. Karena kalau misalnya dengan berat badan yang lebih besar juga 8 gelas bisa aja nggak cukup gitu ya. Bisa aja nggak cukup. Jadi sederhananya kita bisa pakai 30 cc gitu kan per kilogram berat badan. Kalau misalnya berat badannya 60 kilo, berarti 30 kali 60 kilo 1.800 ya kan. Kalau misalnya satu gelas itu kurang, tergantung gelasnya ya. Misalnya saya pakai gelas ukuran yang standar 250 cc satu gelasnya. Maka kalau misalnya dengan berat 60 kilo tadi dengan kebutuhan 1.800 berarti kurang lebih kan sekitar 6-7 gelas ya. Sekitar 6 ya, sekitar 7-8 gelas ya kan. Sekitar 7-8 gelas. Jadi kita kalau misalnya berat badannya 60 kilo masih oke tuh 7-8 gelas. Jadi kita ngitungnya 30 cc per kilogram berat badan itu adalah kebutuhan 24 jam. Tapi kalau misalnya dalam kondisi banyak di ruangan ber-AC gitu ya, ruangan ber-AC nggak pernah keringetan ya, tapi si cairan tubuh itu tuh bisa keluar. Jadi keluar lewat nafas, keluar lewat kulit. Itu juga butuh cairan substitusi, cairan pengganti yang cairan pengganti yang cukup gitu ya. Jadi nggak hanya kita keringetan baru kemudian butuh minum banyak, enggak juga. Jadi di dalam ruangan ber-AC yang kemudian cairan juga banyak keluar lewat kulit gitu ya, itu pun kita juga butuh minuman yang cukup. Ini adalah standar kira-kira deh yang tadi 30 cc. Tapi boleh lebih ya, boleh lebih kalau misalnya aktivitas kita banyak gitu ya, atau mungkin memang berkeringat ya, ada olahraga, itu kecukupannya kecukupan cairannya tidak berdasarkan dari jumlah sekian, tapi bisa minum lebih banyak. Oke, berarti bisa dengan kata lain bahwa 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam itu tadi ya. Misal dengan berat badan 60 kilo berarti 1.800 dalam 24 jam itu batas minimal ya, Dok, berarti. Boleh lebih ya di situ ya. Oke. Nah, kalau ini yang di-highlight adalah 1.800 itu air mineral, air putih seperti itu, atau ada jumlah dengan, kita kan macam-macam ya. Apalagi orang Jogja suka
minum teh manis misalnya, atau di zaman sekarang kan minuman bermacam-macam ya. Ada yogurt lah, apa itu juga ada cairan misalnya, atau ada minuman manis sirup lah, soda lah atau apa. Ngomongin soda lama banget nggak minum soda saya. Ini, nah itu kombinasinya memang 1800 tuh only air putih. Semua Enggak. cairan. Semua Oh, cairan. Kurang lebih untuk semua cairan gitu. Tapi Oke. kalau misalnya memang kita air putih lebih baik, air putih Oke. lebih baik. Tapi 1800 ini semua cairan. Oke, semua cairan komplit ya dok di situ ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai cairan, nah ini Ardi. Kalau Ardi ini kan suka olahraga ya dok. Sangat concern terkait dengan fluid balance memang, karena di badan nggak enak banget kalau kita nggak preparation air itu nanti Ya. jatuhnya nggak bisa ini ya, staminanya nggak jalan juga, dikit-dikit haus gitu. Pertanyaan Ardi adalah banyak sekali jenis cairan nih. Termasuk Ardi di dalamnya selalu mengkonsumsi produk ya yang mendisklaimer sebagai isotonik gitu. Nah, ya. produk isotonik ini kan banyak banget ya dok ya. Ada yang disclaimer electrolyte fluid ya, ada yang disclaimer isotonik yang benar-benar isotonik yang di dalamnya ada gulanya, ada yang non gula, ada juga yang versi murah 3.000 setengahnya dari produk yang tadi yang Ardi sebutkan di awal. Pertanyaan Ardi adalah apakah memang produk-produk isotonik yang beredar sekarang ini cukup apa ya, cukup aman untuk ginjal kita ke depan ketika kita mengkonsumsinya secara sesuai kebutuhan cairan deh katakanlah gitu. Karena kan edukasi ke orang-orang yang suka sport kayak gitu kan selalu penuhi hidrasi, save something, save apa kayak gitu. Nah ini seperti apa sih standarisasi cairan yang memang safe untuk kita nih dok, agar tetap bisa memiliki metabolisme yang baik dan ginjal yang sehat? Ya, baik Mas Ardi. Jadi betul. Ketika ini tadi Mas Ardi juga apa namanya ada olahraga yang Ya, juga berkeringat. Gitu ya. betul. Memang apa namanya? Jadi sebenarnya tubuh kita tuh luar biasa. Ketika ada sesuatu hal, tubuh itu akan selalu mencoba untuk menyeimbangkan di dalam tubuh, gitu ya. Jadi dengan kita konsumsi makan secara rutin seperti biasanya gitu ya, itu pun sebenarnya kayak mikronutrien itu tuh sebenarnya sudah tercukupi ya. Jadi sebenarnya dengan kita minum air putih itu pun juga sebenarnya sudah cukup gitu kan ya, sudah cukup. Hanya pada kondisi-kondisi misalnya memang aktivitasnya sedang misalnya olahraga yang kemudian berkeringat, bisa juga yang keluar nggak hanya air gitu ya, tapi juga natrium misalnya ya, garam-garaman juga keluar. Kemudian apakah perlu kita seimbangkan? Ya bisa-bisa aja gitu kan, boleh-boleh aja gitu kan kita tambahkan minuman-minuman tersebut gitu ya. Tapi yang penting juga memang air putih atau status hidrasi kita ini memang bisa dikatakan dijaga dengan jumlah minum air putih yang cukup gitu. Termasuk juga misalnya pada kondisi seseorang misalnya mengalami luka misalnya luka bakar sehingga kemudian kulitnya misalnya terekspos gitu, itu pun juga jadi akhirnya butuh jumlah cairan yang cukup banyak gitu ya, supaya bisa menjaga status hidrasi yang baik gitu ya. Karena memang banyak cairan yang kemudian keluar lewat kulit kita gitu. Jadi sebenarnya air putihnya ini yang harus harus cukup. Oke, baik. Banyak banget ya dok ya produk tadi disclaimer isotonik, oke, buat keseimbangan dan sebagainya. Kemudian bahkan Ardi jujur pernah di endorse dok sebenarnya si produk-produk itu, dan ya saya menikmati sih, dalam arti menikmati karena kebutuhan keluarnya juga banyak dan dia memiliki kandungan yang cukup, ya it's okay. Nah, concern saya berikutnya adalah ini, ada beberapa air yang disclaimer tadi kan salah satu fungsi ginjal keseimbangan asam basa ya dok. Nah, keseimbangan asam basa itu kan erat kaitannya dengan pH dan sebagainya gitu-gitu ya. Banyak air yang disclaimer alkaline water, kemudian pH-nya sekian gitu, dan
tidak sedikit masyarakat itu tidak ngerti loh sebenarnya itu fungsi air alkalin tuh konsepnya seperti apa. Apakah memang ini benar-benar untuk menyeimbangkan asam basa yang kita punya di tubuh kita, dalam arti kalau ada beberapa orang yang concern terkait ini ya, makan gorengan nanti bikin darah kita jadi nggak balancing asam basanya dan sebagainya, harus diseimbangkan dengan air alkalin. Ini Ardi berasa korban iklan banget ya. Jadi, nah kayak air alkalin kayak gitu tuh seperti apa sebenarnya fungsinya dok untuk daily rutin kita? Apakah memang it works untuk seperti itu atau seperti apa? Ya, jadi jadi sebenarnya balik lagi ke apa namanya ke tubuh kita ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu dia akan berusaha untuk menyeimbangkan segala sesuatunya, termasuk asam basa gitu ya. Ketika ginjal kita masih baik-baik aja, ginjal kita akan menyeimbangkan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terlalu asam atau yang terlalu basa, itu akan diseimbangkan. Jadi yang menyeimbangkan tentang asam basa itu nggak hanya ginjal, paru-paru juga. Jadi kerjasama sama organ-organ lain gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya minuman yang biasa pun itu oke-oke aja gitu. Okay. Karena si ginjal ini paru-paru gitu ya, dia itu memang akan menyeimbangkan masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Jadi sebenarnya selama ginjal kita itu masih sehat, segala fungsi yang tadi disampaikan itu nggak masalah. Jadi Star Lovers mau minum mau nggak sih tidak masalah ya dok ya, monggo dipersilakan. Cukup. Kuncinya adalah jaga kesehatan ginjal. Sesuai dengan tema kita sesuai dengan tema kita di malam ini Star Lovers, dan nggak kerasa loh ini udah satu segmen kita ngobrol baru overview tentang fungsi ginjal. Yang Ardi tanyakan ini benar-benar daily rutin banget ya, yang kita jumpai konsumsi tentang isotonik, kemudian alkalin dan sebagainya, itu tadi kita sudah terjawab. Nah, ini nanti kita akan ngobrol seperti apa sih tadi yang dokter sudah mention di awal ya, Star Lovers, terkait dengan keamanan ginjal ke depannya nih. Nah, kalau tadi sudah di-mention ada terapinya banyak banget. Ada HD, ada CAPD apa? Iya benar, CAPD ya, peritoneal dialisis yang bisa mobile gitu ya, Dok, bahkan transplantasi ginjal. Dan info ya, tadi kalau ternyata BPJS cover gitu, Ardi juga baru tahu kalau sampai transplantasi ginjal Star Lovers. Tapi kita nggak akan langsung concern ke situ. Kita akan ngobrol setelah ini terkait dengan sebenarnya apa sih yang bikin ginjal kita tuh trouble ya, bikin ginjal kita tuh trouble sampai pada akhirnya nanti satu hal yang sering kita dengar adalah gagal ginjal kronik, sampai banyak info beredar jual ginjal lah dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Star Lovers. Setelah fisiologi kita menuju ke patologis deh nanti setelah ini. Anda bisa bergabung ya untuk WhatsApp. Terima kasih untuk Anda yang sudah japri di 0818621013 atau juga mention di Twitter @starjogja. Setelah jeda iklan berikut ini. Oke, kembali lagi 101,3 Star FM Inspiring Sound. Ada Ardi yang masih menemani Anda Star Lovers di Head Talk Show bersama dengan FKK UGM. Dan nanti kita sudah ngobrol nih overview tentang bukan sakit ginjal nih ya, baru hal-hal yang ini fisiologis, masih yang normal-normal nih Star Lovers. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga. Ini ada yang bertanya di Instagram, Dok, sebelum nanti kita moving on ke patologis. Ini ada Mas Dewe ya. Kalau sering pipis, apakah itu tandanya ginjal bermasalah? Nah, ini nanti kita kaitkan dengan ini ya, Dok, yang kita sering jumpai tentang warna urin. Nah, ini sering banget kita ke mall, ke public area gitu. Beberapa lokasi itu sudah aware bahwa warna pipis yang sekian berarti Anda kekurangan minum, warna pipis sekian berarti Anda cukup minumnya dan sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Dewe, kalau sering pipis itu apakah menjadi indikator awal bahwa seseorang itu sakit ginjal? Nah, kemudian terkait dengan warna pipis tadi, apakah confirm bahwa yang bening itu yang sehat, terus agak yang semi kuning, keruh gimana gitu, agak yang kurang sehat? Bahkan ada beberapa yang konsumsi makanan sesuatu, ini buah naga itu juga bikin semi pink, yang kadang ibu saya jadi kayak
jangan nggak usah lah, jangan buah naga. Aku kok agak takut itu warnanya jadi kayak gitu. Takutnya kayak hematuri atau ini apa namanya BAK berdarah gitu, Dok. Nah, boleh dijelaskan nih terkait pipis. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Dewi. Jadi sering buang air kecil ini ya perlu kita lihat ya, apakah kemungkinannya bisa ada beberapa macam sih. Bisa aja karena misalnya memang minumnya cukup banyak gitu ya, minumnya cukup banyak kemudian buang air kecil gitu ya. Tapi juga perlu dilihat apakah tadi betul tuh Mas Ardi, apakah misalnya sering buang air kecil ini misalnya disertai dengan warna buang air kecilnya keruh gitu ya, ataukah misalnya sering buang air kecilnya itu kayak nggak bisa ketahan gitu ya. Jadi sehabis minum kayaknya nggak bisa ketahan, harus buru-buru ke kamar mandi gitu ya. Itu jadi salah satu apakah mungkin ada infeksi. Jadi kalau misalnya kok buang air kecilnya memang sering banget gitu kan, dicek, sebaiknya dicek sih. Jangan-jangan memang sering buang air kecil ini ada infeksi gitu, infeksi saluran kemih. Ini salah satunya juga ada namanya frekuensi, jadi buang air kecilnya jadi sering gitu kan. Kemudian urgensi, kalau misalnya udah pas pengen buang air kecil tuh jadi kayak nggak ketahan gitu, harus langsung segera ke kamar mandi gitu ya. Kalau ada seperti itu sebaiknya dicek deh air kencingnya. Kemudian kalau misalnya hanya sering buang air kecil apakah bermasalah, juga sebenarnya nggak bisa dipukul rata ya. Perlu juga dicek, misalnya ada yang sering buang air kecil apalagi malam misalnya, mungkin juga sebaiknya dicek gulanya ya. Jangan-jangan misalnya gula darahnya tinggi sehingga kemudian sering nokturia, jadi sering buang air kecil terutama malam, jadi sering kebangun buang air kecil gitu ya malam-malam gitu. Coba dicek, jangan-jangan gula darahnya tinggi. Sebenarnya dicek air kencingnya dulu juga nggak masalah sih. Jadi pemeriksaan urin sederhana, urin rutin sederhana aja sambil dilihat adakah infeksi, kemudian tadi warnanya gimana, ada keruh apa enggak, itu kelihatan dari pemeriksaan urin sederhana gitu. Jadi kalau misalnya kok khawatir, dicek aja dulu urinnya. Kalau pemeriksaan yang lebih lanjut bisa juga sih dicek USG ginjal gitu ya. Tapi sementara pemeriksaan urin dulu itu oke, nggak masalah gitu. Nah kalau untuk pemeriksaan urin yang untuk lihat ada infeksi atau enggak, itu sebaiknya pemeriksaan urin pagi hari gitu ya. Jadi urin pagi bangun tidur gitu diperiksa urinnya gitu. Oke, baik. Kalau ini tadi kan kita kaitkan bahwa ternyata tidak semuanya itu sakit ya, Dok ya. Tergantung kondisinya seperti apa. Termasuk tadi di dalamnya kalau pas malam hari itu bisa terindikasi. Nah, ini kebetulan ada Indah yang nanya terkait gula nih. Apakah memang gula ini ada kaitannya dengan sakit ginjal? Saya kok sering menjumpai sesepuh-sesepuh itu sakit gula, ending-endingnya kena di ginjal. Nah, ini tadi kita sempat nge-mention terkait dengan orang yang sakit gula, malamnya sering pipis kayak gitu, Dok. Apakah memang ada korelasi secara directly antara si gula ini yang benar-benar tinggi, apalagi kan orang Jogja ini suka banget makan manis ya, Dok ya. Nah, ini seperti apa nih korelasinya? Ya, jadi gula darah tinggi atau diabetes ya, itu sebenarnya komplikasinya nggak hanya ke ginjal sih, komplikasinya kemana-mana. Jadi dia bisa komplikasi ke mata, kemudian ke pencernaan, juga ke ginjal gitu ya. Jadi ginjal ini adalah salah satu organ yang memang bisa terjadi komplikasi karena gula darah yang tinggi. Jadi gula darah yang tinggi, diabetes di sini gitu. Nah, perlu juga dilihat sih kenapa kok gula darahnya tinggi. Apakah memang karena pola hidupnya yang nggak bagus, ataukah memang dia ada kelainan bawaan yang memang kemudian dari sejak usia muda itu dia sudah gula darahnya tinggi gitu. Jadi memang perlu dilacak dulu gula darahnya ini karena apa. Harapannya sih si gula darah ini bisa terkontrol baik ya. Jadi kalau terkontrol baik, komplikasi ke organ lain termasuk ke ginjal ini bisa menurun resikonya, atau bisa dikatakan ya kemungkinan komplikasinya itu ya dalam jangka waktu lama gitu ya. Namanya komplikasi itu kita memang nggak bisa betul-betul stop gitu, nggak bisa. Jadi ketika seseorang terkena diabetes
maka komplikasi ini memang akan berjalan. Tapi kalau terkontrol dengan baik gulanya, maka harapannya adalah komplikasi itu tidak muncul di tahun-tahun awal gitu kan ya. Jadi kalau terkontrol bagus, maka komplikasinya ini berjalan sangat lambat, itu bisa seperti itu. Oke, jadi nggak kemudian serta-merta gula darah tinggi langsung kemudian kena ginjal ya dok, kita ada prosesnya ya. Betul. Ada prosesnya, jadi memang ada stepnya nih Star Lovers. Nah kemudian bicara ini kita sekarang sudah mulai mengkerucut ke penyebab ya dok. Tadi ya udah ke-mention tentang gula itu menjadi salah satu ketika terjadi komplikasi. Nah ini juga agak relate dengan pertanyaan penyebab. Ini nggak disadari. Mungkin ini sepertinya energi tarik menariknya tuh ada nih ya dok. Ini dari Eka Lavarian. Kalau anak kecil, nah nih anak kecil ginjalnya udah trouble dari kecil. Apakah memang itu ada bawaan atau memang ada pemicu seperti konsumsi ibunya ketika hamil? Nah misalnya ibunya waktu hamil mengkonsumsi cairan-cairan yang tidak friendly sama ginjal, ternyata berdampak sama adiknya. Atau memang ya sudah bawaan lahir aja, atau kita lihat genogram gitu ya, ternyata sudah punya keturunan sakit ginjal, atau seperti apa dok? Silakan. Ya, mungkin nanti makasih ya pertanyaannya ya. Ini anak kecilnya mungkin anak kecil umur berapa gitu ya? Kebetulan nggak di-mention sih dok ini. Iya betul. Umurnya. Kalau misalnya memang dari sejak lahir sudah ada gangguan, bisa saja memang itu gangguannya genetik atau terjadi misalnya ada infeksi tertentu ketika kehamilan gitu ya. Tapi kalau sudah beberapa tahun, misalnya usia 5 tahun misalnya ya, mulai ada gangguan ginjalnya, bisa saja memang ya bukan karena proses kehamilan ketika kehamilan ibunya ya, kehamilan itu, tapi ya bisa saja memang gangguan seperti misalnya sindrom nefrotik, ada kebocoran di ginjalnya anak tersebut sehingga kemudian muncul bengkak ya, air kecilnya misalnya berbusa karena ada protein yang terbuang ya, kemudian ada gangguan di ginjal, itu juga bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang sindrom nefrotik yang saya sampaikan tadi, yang misalnya usia 5 tahun, itu memang karena si ginjalnya itu diserang oleh tubuhnya sendiri. Jadi kalau anak kecil terjadi gangguan, memang tidak dipungkiri gangguan genetik ini bisa terjadi. Misalnya dari sejak awal ginjalnya satu tidak terbentuk, itu juga bisa kejadian. Tadi misalnya sindrom nefrotik karena ada serangan dari tubuh kita ke ginjal kita, itu juga bisa. Itu bisa ya, banyak sekali hal pertimbangan nih Star Lovers, ternyata ya nggak serta-merta langsung gitu. Nah dari semuanya tadi, apakah ada penyebab yang belum termention nih dok? Termasuk di dalamnya kebiasaan mungkin ya. Ini kita sering menjumpai beberapa, Ardi juga sempat ngobrol sih, ada beberapa yang suka minum energy drink, suka minum anti nyeri yang out of the box, dalam arti nggak ngikutin arahan dari dokter kan, apalagi sekarang apotek rada-rada random ya dok, ada yang boleh, ada yang enggak, bahkan mereka tuh sudah tahu loh jenis analgesik yang dosisnya sekian yang bisa ya udahlah biar cepet gitu, padahal sebenarnya kan keamanannya perlu kita konfirmasi lagi. Nah seperti apa nih dok terkait dengan konsumsi entah itu makanan, minuman, sampai ke obat-obatan, apakah memang itu mempengaruhi fungsi ginjal yang nanti endingnya adalah gagal ginjal, atau seperti apa? Ya, baik. Jadi mungkin saya bahas dulu tentang yang tadi ya, energy drink ya. Jadi sebenarnya itu boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja, asalkan memang kita tahu bahwa konsumsinya itu juga nggak boleh terlalu banyak ya. Jadi dalam satu hari nggak kemudian makan sehari 3 kali gitu. Itu apalagi misalnya dengan konsumsi air minumnya juga kurang, memang itu jadi nggak oke ya, ginjalnya jadi bekerja berat gitu ya.
Tapi kalau misalnya kita minum hanya dalam saat-saat tertentu, minum air putihnya juga cukup, diimbangi dengan jumlahnya juga cukup, itu oke, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang terpenting di sini sebenarnya bukan tentang energi drink ya, tetapi bagaimana pola hidupnya kita gitu. Jika misalnya minum kemudian minum energi drink dan kemudian minum air putihnya cukup, nggak ada masalah. Hanya yang menjadi problem adalah jika kemudian jadi malas minum air putih, sukanya yang manis-manis gitu kan ya. Minum air putih rasa nyaman, atau mungkin ada yang bilang aduh rasanya mual, kurang dingin atau kurang berasa. Nah itu yang berbahaya. Jadi memang pola pikirnya kita bahwa air putih ini memang kita butuhkan buat kesehatan kita gitu ya. Preventif itu adalah terapi terbaik gitu, karena kalau sudah gagal ginjal itu susah gitu ya. Jadi preventif, minum air putih yang cukup itu adalah terapi terbaik. Kemudian selain energi drink juga ya tadi konsumsi obat-obat anti nyeri gitu ya. Kalau misalnya nggak nyeri-nyeri banget, memang yang paling aman itu paracetamol, itu oke, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah obat-obat lain gitu ya, itu obat anti nyeri itu memang biasanya kalau efek anti nyerinya oke, itu ada resiko dia bisa kena di lambung atau bisa kena di ginjal. Gitu. Jadi hati-hati aja, kalau memang tidak terlalu nyeri, minum paracetamol aja yang murni paracetamol, yang nggak usah ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi kalau memang kok dirasakan nyerinya kronis, nyerinya berkelanjutan atau nyerinya sampai nyeri sekali gitu, sebaiknya memang jangan hanya ke apotek tapi juga diperiksakan, karena berarti kan ada sesuatu tuh. Jadi kita obati penyebab dari nyerinya. Jadi nggak kemudian minum obat anti nyeri dalam jangka waktu yang lama, maka kemudian itu efeknya bisa kena ke organ-organ tubuh kita yang lain. Oke. Nah, ini initial assessment atau yang pertama kali biasanya orang itu boleh dong kalau kayaknya aku sakit ginjal deh. Itu biasanya tanda gejala awalnya apa tuh, Dok? Kan kalau ginjal ini nggak yang langsung kemudian tiba-tiba kronis ya. Kita tahu sendiri bahwa kronis itu kan prosesnya sangat panjang banget gitu. Nah, kalau awal-awal bahwa siapa tahu sih kesannya kayak apa ya? Kok kayaknya ginjalku ada bermasalah. Itu tanda-tanda awal tuh apa sih, Dok? Kalau kita pengen sebagai masyarakat nih, kayaknya ginjalnya ada apa-apa deh gitu. Sebenarnya tanda khasnya tuh nggak ada tuh, Mas. Nggak ada ya. Pipis kurang pun juga nggak ya, Dok? Pipis kurang kayak gitu nggak juga ya? Bisa juga minumnya kurang. Oh ya, minumnya kurang ya. Oh ya, ini Dok, yang paling kita sering jumpai juga ini juga di teman-teman Ardi. Aduh, aku kok pegel banget ya boyokku. Dan itu Ardi juga sering bilang, wes tambahan minummu 30 cc seperti tadi Dokter Kendiko itu. Ternyata it works, dan kadang kan memang banyak orang yang malas ya untuk minum cukup, itu memang aduh marai warek orang rasanya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang tanda pegel, terus kemudian mungkin pipis kurang, nggak literally ya, Dok ya, karena kan pipis ya minumnya kurang ya pipisnya kurang gitu, atau tanda khas nggak ada ya, Dok ya, terkait sakit ginjal gitu? Kalau pegel gitu tadi seperti apa tadi? Yang khas sebenarnya nggak ada, cuma kita bisa lihat dari fungsi si ginjal ya. Jadi kalau misalnya fungsinya bermasalah, misalnya dia bermasalah dalam buang racun metabolisme tubuh, maka kemudian uriumnya akan naik gitu. Keluhannya dia bisa mual, muntah, kemudian nafasnya juga bau urium gitu kan. Itu bisa jadi salah satu tanda. Kemudian yang kedua, fungsi ginjal kan untuk menjaga keseimbangan dari cairan ya. Jadi kalau misalnya terganggu ginjalnya, maka kemudian keseimbangan cairannya terganggu. Keseimbangan yang terganggu bisa kita lihat apa? Fungsi berkemihnya bisa menurun, disertai dengan adanya penumpukan cairan dalam tubuh. Jadi kalau misalnya pipisnya berkurang tapi nggak ada bengkak, bisa aja memang karena minumnya kurang minum kan. Tapi kalau misalnya pipisnya memang berkurang disertai dengan badannya jadi bengkak, nah itu juga bisa deh. Ini bengkak bukan dibaca gemuk ya, Dok ya? Bukan ya, beda ya, Dok ya? Bukan.
Bukan ya. Nah ini tanda Ya. tanda bengkak yang khas pada orang yang bermasalah ginjal tuh bengkak yang di mananya tuh dok? Bengkaknya sebenarnya tergantung juga, bisa bengkak Mhm. seluruh tubuh bisa. Oke. Mhm. Jadi semua, jadi dari muka bengkak, tangannya bengkak, perutnya iya, kakinya iya, bisa seperti itu, atau misalnya hanya terlokalisir di kaki saja, itu juga Oke. bisa gitu. Mhm. Bengkak karena ada penumpukan cairan itu tadi. Mhm. Kemudian bisa juga kemudian kaliumnya tinggi, cuma yang untuk yang kaliumnya Mhm. tinggi karena asam tadi itu biasanya memang kondisinya udah lebih berat ya, jadi ada nafasnya cepat, nafasnya dalam, kemudian juga ada keluhan apa namanya, bisa kemudian keluhan berdebar gitu Mhm. ya, karena ada gangguan jantung akibat dari si ginjal ini nggak bisa jaga keseimbangan asam basa, akhirnya tubuhnya jadi asam, kaliumnya jadi naik, akhirnya kemudian efek ke jantung juga bisa. Kemudian HB-nya turun itu juga bisa ya, asalkan nggak ada Mhm. perdarahan apapun, terus Oke. tiba-tiba HB-nya turun. Ini juga perlu apa namanya, perlu untuk dicek. Kemudian Oke. tensi juga, kemudian tensinya tiba-tiba tiba-tiba tensinya naik itu juga bisa. Nah, kalau yang nyeri pinggang sebenarnya itu juga nggak khas ya, karena nyeri pinggang bisa aja misalnya pola duduknya kita, kerjaan, Mhm. misalnya ada kerjaan atau tertentu gitu ya. Terus tapi kalau misalnya ada keluhan nyeri pinggang sebaiknya juga memang Mhm. diperiksakan Mhm. sih, karena bisa aja misalnya memang kurang minum, kemudian ada resiko batu, infeksi itu Iya. juga bisa Mhm. gitu. Kalau ada suatu infeksi, Iya. kemudian itu juga bisa kemudian muncul nyeri pinggang, itu juga bisa. Jadi nggak Oke. khas, jadi sebaiknya Mhm. memang diperiksain Mhm. Mhm. macam-macam. Iya, betul. Ini berbagai macam ya, bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Karena balik lagi nih Star Lovers, karena memang person itu unik. Kita nggak bisa ini ya, apa kebuya-uyah ya kalau orang Jawa bilang. Kita nggak bisa generalisir gitu, bahwa semuanya Semuanya itu sama. disampaikan. Nah, seperti itu Star Lovers. Setelah kita tahu tadi kenapa dan sebagainya, tanda gejalanya juga seperti itu. Nah, apa sih upaya yang bisa kita lakukan nih ketika kita merasa bahwa oh, beberapa tanda tadi sudah muncul. Pipisnya kurang, ternyata ada yang Hmm. bengkak, ada yang di perut, ada yang di kaki doang, ada yang di seluruh tubuh bengkaknya. Seperti itu. Nah, ini apa upaya Ya. yang bisa pertama kali kita lakukan, Dok? Ketika kita memang menjumpai itu tensinya tambah tinggi, kemudian gampang capek dan sebagainya. Monggo, Dok. Ya, jadi kalau kalau sampai ada muncul tanda-tanda itu memang harus segera diperiksakan ya, karena kita nanti harus cari kira-kira ini penyebabnya apa gitu ya, apakah bisa penyebabnya ini masih bisa diobati dan kemudian gangguan ginjalnya ini bisa baik lagi, yang sudah kronis, sudah lama, maka apa yang bisa kita lakukan berikutnya, gitu kan? Nah, kalau misalnya penyebabnya sih macam-macam banget ya, bisa memang gangguan ginjalnya ini bisa bisa di ginjalnya, bisa karena sumbatan di bagian bawah ginjal, atau karena gangguan di apa namanya, di tubuh kita. Jadi nggak murni karena dari ginjal, tapi misalnya gangguan jantungnya itu juga bisa bikin problem di ginjal gitu misalnya, atau ada kondisi dehidrasi itu juga bisa bikin gangguan di ginjal. Jadi kalau ada seperti itu segera diperiksakan aja, karena nanti kita akan cari kemungkinannya apa, apakah masih bisa di apa namanya, masih bisa dilakukan tindakan gitu ya. Kalau masih bisa, harapannya kemudian ginjalnya bisa membaik. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak, maka apa yang bisa dilakukan supaya gangguan ginjalnya ini tidak semakin memberat gitu, supaya tidak semakin terjadi perburukan. Mhm. Mhm. Oke, baik. Jadi memang banyak hal yang harus dilakukan nih Star Lovers. Nah, kalau kita bicara yang belum sakit, Dok. Kita yang masih Hmm. sehat, yang masih benar-benar insya Allah terus ya ginjal bisa berfungsi sampai akhir hayat kita nanti, nggak ada drama-drama kehidupan ginjal gitu ya, Dok, dan nggak ketemu KGH ya, Dok. Iya. Nggak ketemu KGH gitu ya, Dok. Nah, apa sih upaya prevent atau the daily routine activity yang bisa kita lakukan secara sustain ya, kita bisa lakukan terus gitu agar ginjal kita tetap sehat gitu, Dok. Ya.
Yang pertama cairan ya. Kita minum apa namanya? Kita cukupi kebutuhan cairan. Apalagi pas lagi puasa kayak begini nih kan, kita minum hanya bisa di saat-saat tertentu aja gitu kan. Mhm, Nah, misalnya kita pakai 8 gelas tadi ya. 8 gelas tadi itu mhm, kita bisa bagi nih. eh Bangun tidur gitu kan ya. Bangun tidur kita minum 1 gelas. Kemudian habis itu kita sahur ya kan, sahur itu tambah 1 gelas. Sebelum apa namanya setelah sahur kita bisa minum tambah satu lagi ya. Sebelum imsak itu tambah 1 gelas lagi udah 3 gelas tuh. Nah kemudian pas buka puasa ya pertama kali maghrib kita bisa 1 gelas dulu, jadi udah mhm. 4 gelas. Kemudian pas apa namanya pas buka kita nambah 1 gelas lagi, udah 5 gelas ya. Kemudian kita bisa 1 gelas lagi pas apa namanya sebelum tarawih gitu ya. Mhm, mhm. Kemudian setelah itu pulang tarawih bisa 1 gelas lagi jadi 7 dan tambah 1 gelas lagi sebelum sebelum tidur. Jadi 3 gelas pas sahur dan 5 gelas pas buka puasa. Ya, kita jadi Tuh. bisa atur pas tidur, pas sahur, kemudian belum imsak, kemudian pas eh, kemudian pas buka puasa, pas pulang tarawih dan sebelum tidur deh. Itu. Kemudian yang kedua sebisa mungkin porsi-porsi makan juga ya. Jadi proteinnya, kemudian juga apa namanya sayuran itu juga perlu ditambahkan di situ ya. Mhm. Kemudian ada tambahan buah ya. Dan juga karbohidrat itu diseimbangkan untuk yang makan. Kemudian kalau kita misalnya ada nyeri, obat-obat penghilang rasa nyeri ini juga harus hati-hati. Jikapun misalnya dikonsumsi ya, jangan dikonsumsi jangan dalam jangka waktu lama karena kalau misalnya dalam jangka waktu lama berarti ada sesuatu nih yang harus kita periksakan gitu ya. Jangan sampai Mhm. kemudian terus-terusan minum obat anti nyeri ini berbahaya. Lambung iya, di ginjal juga iya. Kemudian nah karena fungsi ginjal ini juga tidak khas ya gangguannya, maka sebaiknya dilakukan general check up ya. Jadi Mhm. untuk Mhm. lihat urinnya, Mhm. lihat misalnya dari USG-nya ya, karena nggak selalu bisa ada tanda-tanda khas untuk adanya gangguan ginjal. Itu Oke, baik. Star Lovers gak kerasa nih sedikit overtime ya dari jam 8, tapi ini memang seru banget obrolan terkait ginjal. Apalagi tadi saat waktu puasa juga tadi dokter sudah ngasih tips nih untuk kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan yang cukup, gizi yang seimbang, hati-hati dengan produk-produk kimia yang dikonsumsi gitu ya dok, entah itu obat, itu minuman segala macam. Konsumsi memang memang sesuai dengan kebutuhan saja. Pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan emang tidak bagus ya, termasuk di ya. dalamnya ini makanan ataupun minuman. Oke, itu tadi Style Lovers, obrolan Ardi dengan Dokter Meta. Matur nuwun dokter, Ya. semua informasi yang tadi disampaikan, nggak kerasa 1 jam lebih nih kita sudah ngobrol Style Lovers. Tetap sehat ya, apalagi di bulan puasa, jaga hidrasi. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan penuh sukacita sampai dengan finish nanti untuk Anda yang merayakan. Terima kasih Dokter Meta sekali lagi. Dan itu tadi Star Lovers obrolan Ardi dengan Departemen Patologi Anatomi yang kali ini hadir dari divisi interna dari ginjal hipertensi ini Star Lovers. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Jumpa lagi dengan Ardi besok pagi di Star Morning Update. Saya Ardi Sarjono, selamat malam.